Selamat pagi, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dengan sukacita pada pagi hari ini dalam ibadah online pagi hari ini. Biarlah kita menyembah Tuhan Allah kita yang hidup. Kita nyanyikan, kita sembah Dia dengan segenap hati kita. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau baik, Kau sungguh baik. Puji Tuhan, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hidup kami selama sepekan ini. Kembali kami menghampiri tata kasih karunia-Mu melalui ibadah raya kami pagi ini. Tuhan, kami membuka hati kami buat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu, berbicara kepada kami melalui hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan hamba-Mu benar-benar bersumber dari Engkau, karena Engkau yang mengurapi. Kami membuka hati kami buat firman-Mu.
Demi dan di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan tentang nasihat penting yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang berada di Filipi. Dan kita semua sudah mendengarkan. Apakah Bapak Ibu masih merasakan khawatir? Apakah Bapak Ibu sudah mempraktekkan untuk berbuat baik? Apakah Bapak Ibu memiliki kehidupan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan? Nasihat itu bukan hanya enak untuk didengar, tapi sebenarnya nasihat itu sangat menguntungkan jika kita mau melakukannya. Di sini ada segelas kopi, ya. Kopi ini disediakan buat saya, dan saya akan tahu rasa kopi ini ketika saya pertama mempercayai bahwa kopi ini tidak beracun, karena saya tahu sumber kopi ini dari mana, yang memberi kopi ini siapa. Setelah saya mempercayai bahwa kopi ini yang membuatkan siapa, dan saya percaya bahwa kopi ini tidak beracun, maka saya akan menikmati kopi ini. Kenapa saya harus menikmati? Supaya saya dapat bercerita rasa kopi ini seperti apa. Ya, saya minum. Ya, tanpa gula ini. Kopi pahit. Ada banyak orang berpikir kala itu kalau minum kopi harus diberi gula agar rasa kopi itu lebih nikmat. Kalau saudara yang pernah naik pesawat, ya, di sana kita diberi minum secara gratis, ya. Kita tinggal milih kalau naik Garuda, ya, mau jus, mau teh, air putih, atau kopi. Dan ketika pramugari itu menyajikan kopi disertai krimer dan gula, kembali lagi kita akan menikmati kopi itu dengan ramuan apa? Dan ternyata dengan berjalannya waktu, kopi pahit itu menyehatkan tubuh. Sehingga baru tren saat ini, kafe atau warung kopi dibuka di mana-mana, dan penikmatnya itu lebih suka menikmati kopi tanpa campuran apapun. Dan saya sendiri merasakan, mengalami manfaat dari kopi pahit itu. Sesuatu yang pahit tentunya banyak orang tidak suka, terlebih lagi anak-anak. Kehidupan yang mungkin bisa jadi membuat kita ini merasa pahit, gak enak begitu, ya. Hidup kita itu rasanya gak enak. Tetapi ketika kita mau mencoba menikmati hidup itu dengan rasa syukur, dengan mempercayakan semuanya itu kepada Tuhan, ternyata manfaatnya itu luar biasa. Pagi ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan beranilah untuk menikmati firman itu agar Bapak Ibu dan saudara sekalian tidak menyesal di kemudian hari. Penyesalan datang pasti dan selalu terlambat. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka melupakan Alkitab. Alkitab ini berisi firman Tuhan yang ditulis oleh manusia, namun dengan ilham Roh Kudus. Manusia tanpa ilham Roh Kudus tidak akan mungkin bisa menuliskan firman Tuhan yang sekarang ini kita katakan Alkitab. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saya percaya di antara Bapak Ibu dan saudara kalian saat ini lahir mungkin dalam kandungan sudah dibawa oleh ibu ke gereja.
Sekarang Bapak Ibu sudah dewasa, mempunyai anak. Dan ini perlu kita renungkan sejauh mana keyakinan kita terhadap firman Tuhan. Nah, kenapa demikian? Selanjutnya ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Ya, perhatikan. Perhatikan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini luar biasa. Ada yang punya motor? Ya, hampir semua ya punya motor. Ketika pabrik itu menciptakan motor, merakit motor, motor itu sudah dilengkapi dengan segala perlengkapan yang ada, bahkan sudah disediakan bengkelnya, spare part-nya, onderdilnya. Kenapa? Supaya ketika motor itu rusak, bermasalah, ada bengkelnya, ada onderdilnya. Lah demikian pula hidup manusia ini. Jangan pernah berpikir Anda tidak pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna di dalam dunia ini. Ada seseorang yang dipanggil oleh pimpinannya. Dia ditanya, cobalah kamu mengakui kesalahanmu. Pemimpin ini tidak bermaksud untuk mempermalukan, tetapi pemimpin ini ingin mengetahui dan mengharapkan anak didiknya ini memiliki kejujuran. Tetapi anak didik itu menyampaikan kepada pimpinannya atau kepada bapak rohaninya dengan mengatakan, saya tidak pernah bersalah. Hebat. Saya tidak pernah bersalah katanya. Saya tidak pernah melakukan kesalahan katanya. Lalu pemimpin ini geleng-geleng kepala. Dia mengatakan, saya ini sebagai pemimpin mungkin dikatakan berulang melakukan satu kesalahan. Walaupun kesalahan itu dilakukan tanpa unsur kesengajaan, tapi itu tetap kesalahan. Dia lupa bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Semua pernah melakukan satu kesalahan. Nah, untuk itu dibutuhkan bengkel. Harus diberi spare part yang baru. Artinya apa? Dia harus diperbaiki oleh seorang pemimpin rohani. Kalau jemaat, pendetanya, gembala sidang. Lalu diberi firman Tuhan agar jadi benar, jadi betul lagi. Tujuannya kan itu. Tetapi banyak kali orang tidak mau karena merasa dirinya itu tidak melakukan satu kesalahan. Padahal Alkitab diperlengkapi oleh Tuhan. Firman Tuhan tadi mengatakan manusia diciptakan ini dengan kelengkapan yang sempurna agar manusia itu bisa menikmati hidup dengan baik. Apa sih yang membuat Alkitab ini menjadi tidak berguna? Padahal ini diberikan agar berfungsi, bermanfaat untuk umat ciptaannya. Karena firman ini, Alkitab ini tidak pernah dipelajari, ya, tidak pernah dibaca. Nah, bagaimana mungkin mengerti? Maka hamba Tuhanlah yang akan memberikan penjelasan, penjabaran kepada jemaatnya agar mereka hidup dalam kebenaran. Bagaimana melakukan? Mengerti saja tidak. Ketika diberi penjabaran, diberi pengertian agar jemaat itu berani untuk melakukan dan mengimani. Apa yang perlu diimani? Jika kita mengimani kebenaran firman Allah itu, firman itu sendiri akan menjadi penolong kita yang akan mendatangkan keselamatan.
Jadi kalau saudara bersalah, berdosa, tidak usah ditutup-tutupilah, mengaku. Sebab firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang mengaku dosa, dosanya itu diampuni. Kalau nggak mengaku kan berarti tidak diampuni. Saya punya, kalau saya bilang anak rohani begitu ya, datang kepada saya, dia merasa bersalah karena dirinya merasa menghakimi seorang hamba Tuhan. Saya bilang, ya wajar karena memang hamba Tuhan itu dituntut sempurna. Karena hamba Tuhan, anak Tuhan itu terang dunia, jelas harus bercahaya. Ya, walaupun tidak ada manusia yang sempurna. Banyak anak-anak Tuhan yang mengalami kerugian besar karena terlambat menyesal, terlambat menginsapi bahwa jalan hidupnya itu salah. Penyesalan selalu terlambat. Orang kalau mengatakan, oh menyesal aku, pasti dia sudah jatuh. Nah, kenapa? Oh, tidak percaya itu tadi. Kalau diberi nasihat itu tidak percaya. Saya orangnya cukup keras kalau di dalam mendidik. Kalau ada orang minta petunjuk, minta nasihat, saya nasihati. Saya mengatakan nasihat saya dasarnya adalah firman Tuhan. Ketika dia menyatakan tidak bisa melakukan nasihat saya, yang adalah dasarnya firman Tuhan, saya ngomong, ya sudah, tidak usah datang lagi. Karena nasihat saya tetap sama, yaitu firman Tuhan. Sampai orang itu menyadari kesalahannya dan mengatakan, ya Pak, saya mau melakukannya. Baru dia bisa diselamatkan. Orang yang tidak mau menerima nasihat itu adalah orang yang bodoh. Orang yang tidak mau menerima nasihat itu adalah orang yang sombong. Mana ada orang yang sempurna? Kita ini butuh orang lain, kita ini makhluk sosial. Siapa yang bisa melihat ketidaksempurnaan kita? Orang lain. Maka kita perlu pendapat, masukan, nasihat dari orang lain. Jadi kalau saudara ada yang menasihati, bersyukurlah. Kalau ada pendetamu menegur, bersyukurlah. Jangan malah menghujat pendetanya. Keterlambatan itu terjadi karena dia lebih membuka telinganya itu kepada si iblis. Dia berpikir dosa enak. Kalau di dalam kitab Ayub pasal 20 ya, itu dikatakan di sana kejahatan itu manis rasanya, dosa itu manis rasanya, tetapi akibatnya itu yang tidak enak. Nah, dia lebih mendengarkan suara setan, ora popo, ndak apa-apa. Maka kitab Amsal pun mengatakan bahwa manusia berpikir jalan yang ditempuhnya itu lurus, tetapi ujungnya menuju maut, menuju kebinasaan. Kebodohan itu. Dia lebih percaya kepada iblis. Dosa ndak apa-apa, asal bertobat. Ini yang penting akhirnya saya bertobat. Bagaimana mungkin Anda bisa bertobat ketika Anda mendengarkan suara setan? Sehingga ketika Anda mendengarkan suara setan, mendengarkan suara iblis itu, sehingga saudara lupa diri, terlambat untuk bertobat. Itu golongan darling.
nganti mudar ora eling. Jadi sampai maut menjemput tidak ada dalam pertobatan, jalan hidupnya kemana? Saya bukan sedang menghakimi, tetapi firman Tuhan yang menghakimi. Orang yang di luar Tuhan, orang yang menolak Tuhan, orang itu pasti tidak diselamatkan. Bukan saya menghakimi orang, tapi firman itu yang menghakimi. Barang siapa yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya dihukum. Itu firman Tuhan, bukan saya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan agar kita ini tidak menyesal di kemudian hari. Nah, kembali pada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan tadi berguna untuk mengajar, menunjukkan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Iblis itu pembohong. Perhatikan. Iblis itu pembohong, tetapi cerdik dan pandai memberikan iklan. Maaf, iklan itu kebanyakan kan tidak mengatakan yang sebenarnya. Waktu saya ke Israel di Laut Mati, guide saya mengatakan mandilah di Laut Mati. Saya sebenarnya tidak mau karena saya membayangkan ya panasnya seperti itu, berendam air garam. Tetapi guide kami itu mengatakan manfaatnya. Lalu katanya nanti kulitnya menjadi putih. Wah, kebetulan kan saya hitam. Saya kepingin putih kan? Setelah mandi, berendam, ya saling bercanda di situ, saya tambah hitam. Kenapa? Karena ya panas terik matahari seperti itu, berendam di air garam, bagaimana bisa putih? Ketika keluar ya putih, karena apa? Ada garamnya kan, jadi putih kan? Tapi putih wagu. Ada iklan krim pemutih wajah. Saya juga diberi teman saya, kamu pakai ini Barnabas biar kulitmu putih katanya. Jatah saya kan memang hitam, tapi kan hitam-hitam kereta api ya. Sekalipun hitam banyak yang menanti ya. Jadi kita harus menyadari iblis itu pembohong. Kalau ada orang yang membohongi Anda, gimana? Mau dibohongi? Kalau saya tahu saya dibohongi, saya tidak mau. Kecuali memang saya mau lihat sampai di mana permainan bohong dia. Tapi dasarnya kan saya tidak mau dibohongi. Kalau iblis itu adalah pembohong dan Anda tidak mau dibohongi, ketika iblis datang, usir. Kalau seorang pembohong datang ke rumah saudara, apakah saudara bisa menerima dengan baik? Mungkin saudara terima karena sungkan sebagai orang timur. Tapi respon saudara tidak akan semanis kalau tamunya itu orang baik. Tahu maksud saya? Jadi kalau iblis datang, langsung firman Tuhan mengatakan 1 Petrus 5 ayat 8-9, lawanlah iblis dengan imanmu, maka dia akan lari. Jangan jadi korban iklannya iblis. Dosa itu manis, tapi akibatnya yang tidak enak. Neraka jahanam. Ini yang perlu kita ingat. Sehingga jangan sampai saudara terlambat bertobat. Kan apa? Terus mendengarkan, enggak apa-apa. Hati-hati. Lawan dia dengan iman. Kalau dia berbicara, iblis berbicara kepadamu dan membuatmu khawatir, usir dia. Lawan dia dengan imanmu. Jangan menurutinya. Ya. Jadi ingat ya, iblis itu pembohong. Hanya iklannya aja itu. Anak saya itu ya ngobrol, saya, istri saya, ya anak saya yang cewek.
tentang dosa. Dan anak saya ngomong, gitu Kak, ya diberkati ya. Saya hanya mengatakan, suami istri itu, kalau suaminya semuanya sendiri, biasanya istrinya yang tekun, mendoakan suaminya akan bertobat. Demikian pula sebaliknya. Kalau istrinya itu semau gue, suaminya kan yang sungguh-sungguh berdoa supaya istrinya berubah kan. Iman yang sungguh-sungguh inilah yang menyelamatkan hidupnya. Nah, lebih jauh lagi, kalau soal harta ya, soal berkat ya, orang yang gak percaya pada Tuhan pun banyak yang kaya kok. Tapi ukuran kita kan bukan harta. Ukuran kita itu surga, keselamatan, bukan harta. Jadi Anda tidak perlu minder kalau saat ini Anda, Bapak Ibu dan saudara sekalian, belum dikategorikan, belum digolongkan sebagai orang kaya. Tidak usah bingung. Saya itu nggak pernah berpikir ya, saya itu melayani Tuhan dari semula itu nggak berpikir bahwa saya akan bisa hidup seperti ini. Nggak nyangka sama sekali, bukan cita-cita saya. Karena saya melayani waktu itu memberi hidup saya untuk Tuhan, dan kebetulan saya lahir dari satu gereja yang mendidik kami itu untuk apa ya? Untuk berani menderita, berani pikul salib. Guru-guru saya itu sudah almarhum yang mendidik untuk percaya, untuk beriman. Nah, karena motivasi saya benar, ya Tuhan mengerti, memahami saya, dan saya bisa dipercaya, saya bisa menikmati hidup yang harus saya syukuri sekarang ini ya, termasuk kaya dibandingkan yang miskin. Yakinlah bahwa Allah itu mengasihi kamu. Kalau kita yakin bahwa Allah itu mengasihi kita, maka kita akan mendengarkan Dia, bukan mendengarkan iblis. Dengarkan nasihat firman Tuhan. Kalau saat ini ada hamba Tuhan, anak Tuhan yang terpapar COVID-19, jangan diperbincangkan dosa apa. Sekali waktu nanti saya akan membahas ini. Biasanya kalau ada orang yang kurang beruntung, dosa. Firman Tuhan mengatakan, bukan dosa orang tuanya, bukan dosa anak itu, namun penderitaan itu terjadi agar kuasa Tuhan bisa dinyatakan. Ya. Jadi jangan menghakimi. Allah yang mengasihi kita itu ketika mengizinkan pencobaan datang menimpa kita, penderitaan datang menimpa kita, sakit menimpa kita, Tuhan itu sudah menyediakan jalan keluar. Dan percaya itu, Tuhan mengasihi kita kok. Tidak mungkin Dia akan membiarkan kita. Ketika saya diizinkan mengalami penderitaan dalam bentuk apapun, mau difitnah orang, sedang tidak punya uang, sedang kurang sehat, saya hanya memiliki keyakinan, Tuhan, Engkau mengasihi aku. Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Itu keyakinan saya. Jadi mau difitnah seperti apa, ya biar aja. Yang penting saya tidak melakukan seperti yang difitnahkan itu titik. Yang penting saya berada di jalurnya Tuhan, titik. Udah.
Siapapun Anda, jangan sampai terlambat untuk bertobat. Kalau Anda khawatir, bertobat. Masih takut, bertobat. Ya, kadang-kadang orang kan merasa gak berdosa, gak percaya sama Tuhan, khawatir kan gak percaya sama Tuhan itu. Sudah berdosa itu. Jadi apapun yang Anda lakukan tanpa iman itu dosa. Pagi ini, mari kita akan merenungkan diri kita akan kembali kepada firman Tuhan, bahwa Allah memperlengkapi kita untuk satu perbuatan baik. Melengkapi dengan apa? Dengan firman Tuhan. Ya, dari firman Tuhan dibaca, kalau bisa sehari itu 5 pasal. Kalau enggak bisa 3 pasal. Kalau enggak bisa 10 pasal. Ya, harus ada kemauan ini. Ya, ada kemauan. Dan Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan datang pada Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan. Tuhan sudah menolong kami. Membuka alam pikir kami tentang kehidupan. Tidak selamanya yang pahit itu tidak berguna. Tidak selamanya yang manis itu menyenangkan. Yang terpenting dalam hidup ini adalah ketika kami berada di jalannya Tuhan. Ketika kami merasakan Tuhan ada bersama dengan kami. Sehingga kami memiliki iman yang kuat. Ketika musuh kami datang, kami dapat mengusirnya di dalam nama Yesus, dan musuh kami itu akan lari terbirit-birit, dan kami ada dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami bersama dengan seisi rumah tangga kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus bersama dengan kami dan menjadi penolong kami. Jadi gembala kami yang baik, yang menyediakan makanan buat kami, yang menyediakan air buat kami minum, air yang segar, yang tidak beracun. Agar jiwa kami tenang ketika kami dekat dengan Tuhan. Kau Tuhan yang akan menolong dan memberkati seluruh isi rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami dalam bentuk apapun, biar ada dalam kemurahan dan berkat-Mu yang luar biasa. Agar kami dapat menikmati berkat dari Tuhan. Kami percaya yang dari Tuhan itu sangatlah menyenangkan. Berkati hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang saat ini masih diisolasi, baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah. Berikan kekuatan iman yang luar biasa ya Tuhan, agar mereka dapat melewati masa-masa sulitnya, dan mereka boleh menang atas setiap sakit penyakit yang saat ini sedang hinggap di tubuhnya. Kami percayakan bangsa dan negara kami, aparat pemerintah negeri kami, agar Tuhan memberikan hikmat akal budi, sehingga dapat dipakai oleh Tuhan untuk menyingkirkan COVID-19 yang masih merajalela. Tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami membutuhkan Tuhan, sebab Engkau-lah yang menciptakan kami, menciptakan seluruh semesta ini. Tuhan, lawatlah anak-anak-Mu yang berada di luar kota. Kiranya kasih karunia dan anugerah-Mu Engkau limpahkan atas hidup mereka, baik yang berada di Solo Raya, mereka yang berada di Bawen, di Semarang, di Bandung, di Bekasi, di Jakarta, di Tangerang. Mari Tuhan lawatlah mereka, anak-anak-Mu yang berada di Jawa Timur, di Madiun. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu yang berada di Surabaya, anak-anak-Mu yang berada di Banyuwangi Tuhan, di Jember. Tuhan berkati mereka, anak-Mu yang di luar Pulau Jawa Tuhan, baik yang di Kalimantan, baik yang ada di Manado. Tuhan lawatlah mereka, berkati mereka. Kasih karunia dan anugerah-Mu semakin Kau nyatakan
Anak-Mu yang berada di Bali, Tuhan lawat. Tuhan berkati mereka. Sesuai apa yang mereka perlukan saat ini, Tuhan berikanlah ya Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya harapan dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu. Jadilah apa yang Tuhan mau dan kehendaki terjadi. Karena rancangan-Mu adalah terbaik buat kami. Kekasih Tuhan, marilah kita mempersembahkan doa kita dengan keyakinan yang teguh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Tuhan, sekarang bukalah tangan dan hatimu lebar-lebar. Dengan imanmu terimalah sekarang berkat, rahmat, anugerah yang sangat besar dari Bapa di surga, cinta dan kasih sayang, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus karena Dialah Juru Selamat kita, sukacita dan damai sejahtera, bimbingan Roh Kudus ada menyertaimu bersama dengan seisi rumah tanggamu. Dia akan membawamu ke jalan yang berkemenangan dan di dalam hidup yang berkelimpahan. Terimalah segala berkat itu dengan imanmu di dalam nama Yesus yang diberkati, katakan amin. Terpujilah nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.